Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman baik-baik aja dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini ceritanya lagi. Jadi di video kali ini aku tuh mau update Seeking Fun dan challenge menabung aku nih teman-teman. Gimana sisa budgetnya dan evaluasi budget di pertengahan bulan. Evaluasi budget per 2 minggu ya teman-teman. Masih bisa diselamatkan atau emang udah ngepas segitu aja? Atau kalian sudah mulai menipu diri sendiri dengan membongkar celengan? Kalau aku sih alhamdulillah masih lumayan bulan ini lumayan banyak sisa budgetnya, karena evaluasi budget ini benar-benar membantu aku buat mengendalikan pengeluaran aku dan terhindar dari jajan-jajan yang gak penting nih teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau isi tabungan kalender dan challenge 20.000 nih teman-teman. Tapi sebelum aku mengisi challenge tabungan ini, aku pengen nanya nih sama teman-teman. Sebenarnya kalian nabung itu buat apa sih? Kalian ngumpulin duit itu untuk apa? Atau iya, kalian ngumpulin duit itu cuman buat dana darurat aja? Atau mungkin ada sesuatu atau target atau goals kalian yang mau kalian capai dalam waktu dekat gitu? Atau apa emang gua nyimpan duit ini kalau misalnya gua nggak punya duit gitu? Atau mungkin kalau misalnya uang ini gue simpen biar kalau misalnya kepepet gue bisa ambil uang ini gitu. Kalau aku pribadi, aku mau sharing aja ya teman-teman. Jadi jalannya waktu jadi berjalannya waktu aku tuh semakin berpikir gitu, ini gue nyimpan duit pakai challenge kalender atau challenge 20.000 dan challenge 2.000 itu sebenarnya gue ngumpulin buat apa sih gitu. Gue ini ngumpulin duit susah-susah, enggak susah sih, niat gitu loh, niat ngumpulin duit sedikit demi sedikit itu untuk apa yang mau gue targetin, apa goals gue dari menabung ini gitu. Karena untuk dana darurat sendiri emang sih ya, jujur aku akuin dana darurat aku itu masih jauh gitu ya, tapi masih diusahain gitu ya, masih dicicil setiap bulan. Mungkin sepertinya dana darurat aku ini mau aku naikin lagi karena kan aku udah nggak kuliah ya, jadi nanti ada alhamdulillahnya ada dana nganggur, uang dingin gitu buat ngisi-ngisi dana darurat ini teman-teman. Dan di luar dana darurat ini aku lagi nggak mau bahas dana darurat karena aku di sini mau update challenge menabung kalender sama challenge 2.000 ini teman-teman. Nah jadi aku kemarin mikir dan baru menemukan tujuan atau goals aku untuk apa sih sebenarnya, kenapa sih aku nabung gitu, kenapa sih aku ngelakuin challenge kalender atau ngumpulin uang 20.000-an itu karena aku pengen beli sesuatu nih teman-teman. Tapi sesuatu itu terbilang buat aku ya, terbilang mahal dan gak murah, makanya aku nabung. Dan dari challenge ini aku bikin video YouTube ini tuh biar menginspirasi diri aku sendiri gitu, dan menjadi terpacu gitu. Aku menantang diri aku sendiri biar menabung karena aku pengen ini gitu, aku pengen beli ini tanpa minta uang dari suami gitu ya, walaupun ya ini duitnya itu dari suami, tapi kan di luar dari konteks itu ini kan udah dikasih ke aku gitu ya, dan udah aku olah dengan segala rupa gitu ya, aku udah menyelesaikan hak-hak dan kewajiban gitu. Jadi ini kalau ada sisa berarti ya uang suami adalah uang istri. Ya udah dari situ makanya aku berpikir aku pengen beli ini, karena dari itu aku harus ngumpulin uang tanpa harus minta uang sama suami.
Nah, jadi penting banget ya sebelum kita menabung atau kita memulai sesuatu, itu kita harus menanamkan tujuan atau goals yang harus kita capai biar kita tuh semakin semangat dan terus terpacu gitu untuk mendapatkan goals itu nih dan mencapai apa yang kita mau itu nih teman-teman. Kadang kalau misalnya nggak kayak gitu ya, buat aku pribadi nyimpan uang real kayak gini gitu ya, uang di tangan kayak gini bentuknya ada gitu ya, bisa aku pegang. Mungkin kalau misalnya aku nggak punya target, aku nggak punya goals, atau aku nggak punya tujuan ini uangnya buat apa, mungkin bisa aja gitu ya, duitnya buat check out Shopee gitu ya buat jajanan di luar, buat beli sesuatu yang nggak penting gitu. Makanya aku itu udah nargetin, aku mau beli ini. Aku udah ngomong sih sama babanya, Mbak, aku mau beli ini, Mbak. Jadi aku nabung ini sama ini, nabung challenge kalender sama ngumpulin duit 20 ribuan karena aku mau beli ini. Nanti uangnya terkumpul kira-kira segini segini segini. Terus kata baba, ya udah gitu. Terus dan yang paling penting lagi nih ya teman-teman, kalau kalian mau nabung kayak gini, jangan sampai lalai sama kewajiban dan hak-hak anggota keluarga. Misalnya kan aku selalu budgetin pos-pos keuangan, misalnya untuk keperluan masakil, itu keperluannya harus sebisa mungkin dari budget yang udah aku budgetin itu terpakai dulu buat dia gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan dia udah terpenuhi semuanya, baru kalau misalnya ada sisa, nah itu nggak apa-apa disimpan untuk tujuan kita atau goals kita itu. Sama kayak misalnya uang belanja gitu ya, bulanan kan selalu aku budgetin dan belanja mingguan. Itu budgetnya 120.000 untuk belanja sayur dan kebutuhan makan selama 1 minggu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya itu nggak sisa ya udah gitu ya, nggak usah ngepresin, nggak usah dipelit-pelitin biar jadi nyisa gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus tetap real gitu ya, dan nggak boleh nabung ngejadiin kita suatu kewajiban gitu. Makanya penting banget yang namanya kita tuh nabung di awal, nabung di akhir, nabung di awal, nabung di tengah, dan nabung di akhir. Nah, evaluasi budget ini per 2 minggu adalah cara aku nabung di tengah bulan atau nabung di tengah. Jadinya uang dari sisa-sisa budget dari evaluasi per 2 minggu ini aku pakai untuk mengisi-ngisi challenge seperti tabungan kalender, challenge 20.000 dan challenge 2.000 ini nih teman-teman. Dan alhamdulillah challenge menabung kalender di bulan Maret ini udah banyak yang terisi, cuma tinggal 3 tanggal lagi yang belum keisi. Mudah-mudahan full lagi kayak bulan kemarin, walaupun ya bulan kemarin itu sempat kebongkar karena untuk tambah-tambahan berobatnya Dede Sanin, karena Dede Sanin itu dia harus kontrol, dan alhamdulillah udah sembuh sih sekarang ya. Jadi kemarin tuh sempat berobat pakai BPJS tapi nggak ada perubahan sama sekali. Terus akhirnya aku sama babanya ngobrol dan ganti rumah sakit, ganti dokter spesialisnya, dan alhamdulillah nggak pakai BPJS, jadinya pribadi ya. Sebenarnya sisi lain dari kita menabung itu ya untuk ini gitu ya, untuk dana darurat, untuk dana cadangan, untuk dana tambah-tambahan di waktu genting kayak gini teman-teman. Jadinya selain kita menabung untuk goals kita dan untuk target kita, tapi kalau misalnya ada yang untuk lebih penting dari itu, ya udah pakai aja dulu gitu ya, nggak usah ngotot harus terkumpul untuk itu gitu ya. Kita nggak usah tambeng juga, kita harus nggak boleh egois juga ya teman-teman.
selagi itu untuk kebaikan, kita gunain dulu itu untuk kebaikan yang lain dulu ya teman-teman. Kita nggak boleh yang namanya egois sama diri kita sendiri. Mungkin boleh sih kita egois, tapi ada waktu tertentunya gitu. Oke. Aku ngomong jadi ngelantur nih teman-teman. Kebiasaan nih kalau durasinya rada panjang gitu ya. Ya udahlah ya, sampai sini aja dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ya udah ya, sampai sini aja dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.